Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Alivia Herman dengan NIM 2300160160170 dari kelas Psikologi 5D. Di video kali ini aku akan memaparkan tentang perempuan dan modernisme. Sebelum itu, kita lihat dulu yuk konsep modernisme. Modernisme adalah masa atau cara hidup baru yang menekankan rasionalitas, kemajuan ilmu, teknologi, dan kebebasan individu. Modernisme lahir dari semangat pencerahan di Eropa yang percaya bahwa manusia dapat memperbaiki kehidupannya melalui ilmu dan teknologi. Dalam ilmu sosial, modernisme sering dipahami sebagai proses modernisasi, yaitu proses perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan digital. Proses ini membawa dampak besar terhadap peran gender karena struktur sosial menjadi lebih terbuka terhadap perubahan. Selanjutnya adalah feminisme. Adalah gerakan dan pandangan yang memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Feminisme berusaha menghapus diskriminasi dan membuka kesempatan yang sama di bidang pendidikan, pekerjaan, bahkan politik. Ada banyak jenis feminisme. Yang pertama, feminisme liberal, menekankan kesetaraan hak dalam pendidikan, pekerjaan, dan hukum. Selanjutnya ada feminisme radikal, mengkritik sistem patriarki yang dianggap menjadi akar penindasan perempuan. Dari kedua jenis feminisme, tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan keadilan gender dalam kehidupan sehari-hari. Modernisme membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia, mulai dari cara berpikir, bekerja, hingga berinteraksi sosial. Perempuan menjadi kelompok yang paling merasakan dampak perubahan ini. Di satu sisi, perempuan mendapatkan akses lebih luas pada pendidikan dan pekerjaan, namun di sisi yang lain masih banyak yang menghadapi ketimpangan, tekanan sosial, dan beban ganda antara karir dan keluarga. Ada beberapa perubahan peran perempuan dalam era modern. Yang pertama, perempuan kini lebih banyak berpendidikan tinggi dan punya kesempatan karir yang lebih luas. Dulu, pendidikan tinggi lebih banyak diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi kini perempuan memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua, banyak perempuan bekerja di luar rumah, bahkan menjadi pemimpin di berbagai bidang. Selanjutnya, pandangan masyarakat terhadap peran perempuan perlahan berubah menjadi lebih setara. Namun, tanggung jawab domestik tetap melekat sehingga muncul beban ganda. Walau bekerja di luar rumah, perempuan tetap dianggap bertanggung jawab penuh atas urusan domestik seperti mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Selanjutnya, ada dampak psikologis dan sosial modernisme terhadap perempuan. Yang pertama, peningkatan stres dan kecemasan. Perempuan sering menghadapi tekanan untuk berhasil di banyak peran sekaligus, menjadi ibu yang baik, juga pekerja yang kompeten. Selanjutnya, perubahan jaringan sosial. Dalam masyarakat modern, hubungan antar warga menjadi lebih longgar dibandingkan dulu. Ini bisa membuat sebagian perempuan merasa kesepian. Selanjutnya, ada kebingungan identitas. Banyak perempuan merasa terjepit antara nilai tradisional yang masih kuat dan tuntutan modern yang menekankan kemandirian individu. Namun, modernisme juga membawa sisi positif. Munculnya komunitas perempuan, dukungan sosial daring, dan kampanye publik yang membantu mereka lebih berdaya dan terbuka dalam menyuarakan isu kesejahteraan mental. Selanjutnya ada tantangan dan peluang bagi perempuan di era modern. Tantangan yang pertama, kesenjangan ekonomi dan upah. Di banyak negara, upah perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Yang kedua, keterbatasan posisi kepemimpinan. Jumlah perempuan di posisi manajer, direktur, atau pejabat publik masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Yang selanjutnya, kekerasan berbasis gender. Perempuan lebih rentan mengalami pelecehan, kekerasan, dan diskriminasi. Yang selanjutnya, beban peran ganda. Ekspektasi sosial bahwa perempuan harus tetap sempurna di ranah domestik dan profesional menimbulkan tekanan psikologis tinggi. Yang selanjutnya ada peluang. Yang pertama, pendidikan dan teknologi digital. Membuka akses informasi, pekerjaan, dan jaringan global bagi perempuan.
Selanjutnya, gerakan feminis dan media sosial menjadi sarana bagi perempuan untuk menyalurkan isu kesetaraan, kekerasan, dan kesehatan mental. Yang selanjutnya ada kebijakan publik. Kini semakin memperhatikan kesejahteraan perempuan, misalnya lewat program perlindungan pekerja perempuan, ada cuti melahirkan, dan lain-lain. Perempuan modern tidak lagi hanya menjadi penerima perubahan, tetapi juga menjadi penggerak dalam berbagai bidang kehidupan sosial, politik, dan juga budaya. Selanjutnya di sini ada UWOS dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa mengerjakan kebijakan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan jenis kelamin, semua akan mendapat balasan yang sama di sisi Allah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Modernisme telah mengubah posisi perempuan dalam masyarakat secara mendasar. Perempuan kini memiliki lebih banyak ruang untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam pembangunan sosial. Namun, perubahan ini juga menghadirkan tantangan baru yang lebih kompleks, seperti tekanan psikologis, ketimpangan ekonomi, dan konflik identitas peran. Untuk mewujudkan kesetaraan yang sesungguhnya, dibutuhkan kerjasama antara individu, masyarakat, dan negara agar perempuan dapat berkembang tanpa kehilangan kesejahteraan psikologis dan nilai sosialnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.